Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahabat Sehat. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas latihan soal Undang-Undang Dasar 1945. Pada kesempatan hari ini adalah soal yang kedua, di mana Undang-Undang Dasar sendiri adalah soal yang pasti muncul saat tes sebagai abdi negara, baik itu TNI, Polri, dan pegawai negeri. Soal nomor 11 yang dijadikan alasan akan pemberian sifat sementara pada Undang-Undang Dasar 1945 dapat diperkirakan: A. Pembentuk Undang-Undang Dasar 1945 sendiri masih belum merupakan badan representatif untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. B. Masih belum mempunyai presiden dan wakil presiden. C. Belanda masih ingin menduduki negara Indonesia. D. Masih dalam kondisi politik yang belum stabil. E. Masih terjadi perang. Jawabannya adalah A. Pembahasannya, alasan pemberian sifat sementara pada Undang-Undang Dasar 1945 diperkirakan pembentuk Undang-Undang 1945 sendiri masih belum merupakan badan representatif untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. Soal nomor 12, undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut, kecuali A. Undang-Undang Dasar 1945, B. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen, C. Konstitusi RIS, D. Konvensi, E. UUDS 1950. Undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen, Konstitusi RIS, dan UUDS. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 13, Undang-Undang Dasar di Indonesia yang berlaku 2 kali periode adalah A. Undang-Undang Dasar 1945, B. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen, C. Konstitusi RIS, D. Konvensi, E. UUDS 1950. Undang-Undang Dasar di Indonesia yang berlaku 2 kali periode di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada periode setelah proklamasi kemerdekaan dan periode setelah dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Jadi jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 14 yang menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 setelah UUDS 1950 adalah A. Berita Republik Indonesia tahun 2 nomor 7 tanggal 15 Februari 1946. B. Berita Republik Indonesia tahun 3 nomor 7 tanggal 15 Februari 1946. C.
Dekret Presiden 5 Juli 1959, D. 3 Komando Rakyat, E. 3 Tuntutan Rakyat. Yang menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 setelah UUDS 1950 adalah Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, disebabkan karena Badan Konstituante belum bisa membuat Undang-Undang Dasar yang baru. Jawabannya adalah C. Soal nomor 15, yang mengesahkan UUDS adalah A. Panitia 9, B. Panitia Kecil, C. KNIP, D. PKKI, E. MPR. Yang mengesahkan Undang-Undang Dasar sementara adalah KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Jawabannya adalah C. Soal nomor 16, UUDS secara resmi berlaku sejak A. 18 Agustus 1945, B. 17 Agustus 1950, C. 17 Agustus 1945, D. 17 Agustus 1951, E. 18 Agustus 1950. UUDS secara resmi berlaku yaitu sejak tanggal 17 Agustus 1950. Jawabannya adalah B. Soal nomor 17, UUDS hanya bersifat sementara. Oleh karena itu, harus segera dibuat undang-undang yang baru oleh A. Badan Konstituante, B. Panitia 9, C. KNIP, D. PKKI, E. MPR. Pembahasannya, UUDS hanya bersifat sementara. Oleh karena itu, Badan Konstituante harus segera membuat Undang-Undang Dasar yang baru. Jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 18, lembaga yang mempunyai wewenang untuk mengubah UUDS Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. MA, B. DPR, C. DPD, D. MPR, E. Presiden. Lembaga yang mempunyai wewenang untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945 adalah MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 19, Undang-Undang Dasar 1945 disebut sebagai konstitusi rigid karena pada waktu perubahannya harus A. dilakukan oleh MPR, B. dilakukan dengan persetujuan DPR, C. dilakukan dengan persetujuan Presiden, D. dilakukan dengan persetujuan DPR dan Presiden, E. dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR yang hadir dalam sidang. Pembahasannya, Undang-Undang Dasar 1945
disebut sebagai konstitusi rigid karena pada waktu perubahannya harus dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR yang hadir dalam sidang. Jawabannya adalah E. Soal nomor 20. Pada masa reformasi, Undang-Undang Dasar 1945 sudah dilakukan amandemen sebanyak A1, B2, C3, D4, E5. Pembahasannya, amandemen Undang-Undang Dasar terjadi 4 kali. Yang pertama, amandemen pertama disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999. Yang kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Yang ketiga disahkan pada tanggal 10 November 2001. Yang keempat dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2002. Jadi jawaban yang paling benar adalah D. Baik, cukup sekian latihan soal pada kesempatan hari ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar apabila ada video terbaru dari kami, teman-teman adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari kami. Dan semoga bermanfaat dan bisa menghantarkan teman-teman untuk mencapai cita-cita masing-masing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.